Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk pendengar Radio Kepulauan Seribu. Selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islami edisi Rabu 8 Januari 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islam dengan tema Tahun Baru 2025 Momentum untuk Bermuhasabah. Tema ini tentunya sangat baik dan juga penting bagi kita semua. Baik, pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersama saya Hesti Hasan. Saat ini sudah hadir narasumber dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Beliau adalah Ustadz Kurnain SHI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz Kurnain ini sudah kedua kalinya ya hadir di podcast Kajian Islam Radio Kepulauan Seribu. Ya. Nah, semoga pendengar setia Radio Kepulauan Seribu di sana juga tidak lupa. Nah, jadi kita akan mendengarkan profil singkat dari Ustadz kita kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar setia RKS Radio Kepulauan Seribu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan sedikit memberikan daripada profil saya. Nama lengkap saya Haji Kurnain bin Muhammad bin Umar Al-Batawi. Biasa dipanggil sama teman-teman rekan-rekan Haji Nain. Haji Nain. Dan saya alhamdulillah tinggal di Jakarta Barat yang beralamat Jalan Joglo Baru, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dan alhamdulillah saya sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyuluh agama, kurang lebih yang sekarang ini yang saya jalani diamanatkan oleh pemerintah. Sudah setahun kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Alhamdulillah. Dan saya keluaran atau lulusan daripada pesantren yang ada di daerah Jawa Timur, Mbak. Di antaranya alhamdulillah saya pernah pesantren di Mambaul Hikam. Mambaul Hikam ini pesantren dekat Tebuireng. Tetangga daripada Tebuireng. Alhamdulillah di situ kurang lebih saya 5 tahunan di situ. Alhamdulillah. Kemudian saya hijrah, pindah lagi ke Kota Bangil atau Pasuruan. Nah, di sana saya menuntut ilmu di pesantren Darul Lugah wa Da'wah. Kurang lebih ada 8 atau 7 tahun gitu, 7 atau 8 tahun. Alhamdulillah sampai selesai daripada S1-nya di sana. Alhamdulillah. Kemudian saya izin keluar dari pesantren tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah berada di rumah saya atau di kampung saya ya untuk berkhidmah kepada umat untuk mengajarkan khususnya pengajaran-pengajaran tentang kajian-kajian Islam ya, khususnya di kampung saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini saja profil sedikit yang bisa saya sampaikan tentang profil saya. Terima kasih Mbak. Baik. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan profil singkat gitu ya. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu, ya. Baik, pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada ya.
Yuk dengerin podcast kita, karena 1 jam ke depan kita akan live streaming juga di pulau1000.jakarta.go.id radio ya. Atau jika ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kita sesuai dengan tema hari ini, bisa komen di Facebook Radio Kepulauan Seribu. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pertanyaan Anda. Baik Ustadz, mari kita dengarkan bersama kajian Islam dari narasumber kita, dan jangan lupa untuk berbagi atau share link yang tadi Hesti sebutkan ya, supaya banyak dari keluarga, saudara, sahabat yang ikut mendengarkan segmen kajian ini dan merasakan berkah dari kajian Islam ini ya Ustadz ya. Baik, kami persilakan kepada narasumber Ustadz Kurnain SHI, kami silakan untuk menyampaikan kajian Islam. Terima kasih Mbak Hesti atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, sehingga alhamdulillah berkat nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri atau mendengarkan kajian Islam yang berada di Radio Kepulauan Seribu ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada saat ini, kajian-kajian yang sama-sama yang nantinya kita mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan beliau, yakni syafaatullah uzmah kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Radio Kepulauan Seribu yang setia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam di Radio Kepulauan Seribu ini, yang mana insya Allah dalam kesempatan ini saya akan mengkaji tentang bagaimana di tahun 2005 ini mengenai tentang momentum yang sangat baik, yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah. Para pendengar setia RKS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun 2025 ini adalah tahun yang mana kita seharusnya daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan tahun baru ini, tahun baru 2025 ini, untuk bermuhasabah, untuk kita menintrospeksi diri kita. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam?
Beliau bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum diri kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RKS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebelum menjelaskan momen tentang daripada muhasabah, introspeksi diri kita khususnya di tahun baru 2025 ini, kenapa saya mengambil tema ini dalam kajian kali ini? Pertama, saya mengambil kajian ini adalah kajian yang insya Allah kajian yang sangat penting, kajian untuk mengingatkan kita satu sama lain agar kita bermuhasabah, agar kita menghisab, menghitung diri kita masing-masing. Ini poin yang pertama. Sebab hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan realnya, teksnya hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan atau sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian. Artinya di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama memerintahkan kita untuk mengkoreksi, maaf, tanda kutip, diri kita, bukan diri orang lain, bukan diri tetangga kita, bukan diri teman kita, tetapi siapa? Nabi menyatakan dengan jelas, siapa yang kita koreksi? Diri kita. Mohon maaf, selama ini kita paling banyak kita mengoreksi diri orang lain ketimbang diri kita. Paling banyak kita mengoreksi diri teman kita ketimbang diri kita. Paling banyak kita mengkoreksi tetangga kita ketimbang diri kita. Setiap kita kumpul, setiap kita bertemu orang, pasti atau banyak kita mengatakan, oh Fulan bin Fulan, dia mau begini, dia mau begitu, dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Oh tetangga kita, dia mau orangnya begini, dia orang yang begitu. Terus, bahkan itu menjadi kebiasaan buat kita. Artinya apa? Yang kita koreksi orang lain dulu. Yang kita koreksi tetangga kita terus. Yang kita koreksi teman kita terus. Buat kita mana yang kita koreksi? Padahal sudah jelas teks dari hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan atau sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengoreksi kemana? Atau kepada siapa? Diri kita, bukan diri orang lain. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita koreksi diri kita, kita bermuhasabah diri kita, khususnya bermuhasabah, mengkoreksi bagaimana ketingkatan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, masih mengenai daripada hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Masih hadis yang sama. Beliau mengatakan dalam hadisnya jelas, koreksilah, hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian. Artinya di sini para pendengar setia RKS yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita ambil poin sedikit yang terpenting dari hadis ini. Apa? Bahwasannya tak kala kita mengkoreksi diri kita, usahakan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, bahkan kalau bisa setiap detik, setiap menit kita bisa mengoreksi diri kita. Kenapa? Sebab konteks hadisnya, lafaz hadisnya jelas. Di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengkoreksi, maaf, bukan bertepatan 2025 saja, bukan bertepatan dengan tahun berikutnya atau bulan berikutnya atau di hari-hari tertentu saja, enggak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan koreksi diri kita kapan? Setiap waktu, setiap saat. Di mana kita merasa bersalah, koreksi diri kita. Di mana kita merasa khilaf, di mana kita merasa jauh dari Allah,
di mana kita merasa kekurangan ibadah kita dan merasa yang lainnya. Pada saat itu juga diharuskan dan dianjurkan kita apa? Untuk mengintrospeksi diri kita. Jadi mohon maaf para pendengar, setiap yang dibilang Subhanahu wa taala, bukan kita mengoreksi ya di tahun 2025 saja ini. Tapi kenapa kok saya mengambil temanya 2025 untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi? Maaf para pendengar jamaah setia RKS yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Sebab banyak ya di kalangan kita, khususnya maaf umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tahun 2005 ini banyak dari kita, bukannya kita untuk bermuhasabah, bukannya kita untuk mengintrospeksi, bukannya kita untuk ya mengukur kekurangan kita, melihat jati diri kita, tapi yang ada apa? Faktanya apa? Realnya apa? Maaf, banyak di luar sana kalau bertepatan dengan tahun baru ya Masehi, pas banget tanggal 2 maaf jam 12.00, apa yang terjadi? Apakah mereka bermuhasabah? Apakah mereka berzikir kepada Allah? Apakah mereka banyak bersolawat pada Rasulullah SAW? Tapi mohon maaf sekali lagi, banyak yang di luar sana, tak kala jam 12 tepat, mereka merayakan daripada pesta-pesta yang sudah keluar daripada syarat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada introspeksinya, tidak ada bermuhasabahnya, yang ada mereka maaf berpoya-poya, yang ada mereka bermaksiat dan bermaksiat, yang ada mereka melakukan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya mengambil tema bermuhasabah di tahun 2005 ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bermuhasabah diri kita. Jamaah, para pendengar setia RKS yang dimuliakan Subhanahu wa taala, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa khairu amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, wa khairu amaluhu, dan amal ibadahnya semakin baik pula. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih panjang umur, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan buat ibadah. Pun ini bagian daripada introspeksi diri kita, muhasabah kita. Umur kita sudah berapa? Sekiankah? Ada yang sudah dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kesempatan kita untuk apa? Muhasabah juga. Bahkan sampai saat ini kita bertemu dengan tahun 2025, muhasabah, berarti umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita manfaatkan umur kita ini, waktu kita ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sebaliknya? Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia dikasih panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, wa syarru amaluhu, tapi naudzubillah, amal ibadahnya semakin hancur. Ibadahnya semakin hancur, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau kita lihat bagaimana manusia-manusia, orang-orang yang diberikan umur oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, apa yang dilakukan oleh mereka? Jauh dari Allah. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti bagaimana ajaran-ajaran syaitan. Padahal maaf, umurnya sudah 60, 70. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bagian
daripada muhasabah kita di tahun 2005 ini. Kita sudah dikasih umur panjang oleh Allah, sudah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RKS yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pun untuk kita bermuhasabah. Ini pun bagian daripada kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithlu amsi fa huwa khasirun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apa kata beliau? Man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih. Siapa orang di hari ini atau di tahun ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung dan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RKS yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, tahun kemarin nilai kita sudah bagus, ibadah kita bagus. Di tahun 2025 ini semakin bagus, semakin baik, kualitas ibadah kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dikategorikan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabih. Selanjutnya beliau mengatakan, wa man kana yaumuhu mithlu amsi fa huwa khasirun. Siapa orang hari ini, tahun ini sama nilainya dengan tahun kemarin, sama nilainya dengan hari kemarin, tidak ada perubahan sedikit pun, nilainya sama persis, tidak ada perubahan sedikit pun dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, tidak ada peningkatan, maka dia dikategorikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang rugi. Lihat pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, sama saja nilai kita tidak ada peningkatan. Katakan nilai kita 9,99, tidak ada komanya. Percis kemarin tahun lalu 99, sekarang tahun 2005 99. Tidak ada perbedaan sedikit pun walaupun dengan koma. Maka kita dianggap orang yang rugi dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percis saja dianggap rugi, sama saja dianggap rugi, nggak ada peningkatan. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang di tahun ini atau di hari ini lebih hancur, lebih bobrok, lebih jelek daripada hari kemarin atau tahun kemarin, na'udzubillah min dalik, maka dia orang yang termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin rajin ibadahnya, tahun kemarin semangat ibadahnya, tahun kemarin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun 2005 ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya merosot, bahkan na'udzubillah, ya, banyak maksiat dan maksiat yang dilakukan, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa RKS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, ayo, ini 2025 momen yang sangat tepat agar kita sama-sama bermuhasabah, agar sama-sama kita mengintrospeksi diri kita, agar kita sama-sama kita melihat bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah, bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di tahun 2005 ini. Para jamaah pemirsa RKS yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kembali untuk bermuhasabah, bukan cuma waktu pada saat ini saja, bukan di tahun 2025 ini saja, tapi kapanpun
di waktu kapanpun, di hari apapun, di bulan apapun, kita dianjurkan untuk bermuhasabah. Kita dianjurkan untuk mengintrospeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak kala kita bermaksiat, tak kala kita melakukan dosa, tak kala kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu juga kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah. Pada saat itu juga kita dianjurkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan nunggu di tahun selanjutnya atau di bulan berikutnya. Bahkan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan yang mana bulan ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Artinya apa? Ini bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna maksud daripada Rajab bulannya Allah? Maksud makna daripada Rajab bulannya Allah adalah bulan untuk memperbanyak istighfar, bulan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kaitannya dengan 2025 atau muhasabah di sini? Artinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita merasa bersalah, merasa melakukan maksiat, banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita untuk introspeksi diri kita dan bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu Rajab selanjutnya. Jangan menunggu nanti bulan Rajab selanjutnya. Walaupun Rajab itu bulannya Allah, bulan untuk banyak istighfar, bulan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Apa nunggu tahun berikutnya? Tidak. Merasa bersalah, istighfar, pada saat itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau kita nunggu di tahun berikutnya atau di bulan Rajab berikutnya untuk beristighfar, untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Apa kata Allah? Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menujulah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, segeralah beristighfar, segeralah bertaubat, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan beristighfarlah nanti di bulan Rajab. Beristighfarlah nanti, bertaubatlah di bulan Rajab. Enggak, tapi Allah mengatakan bersegera minta ampun kepada Allah. Merasa bersalah, bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa RKS setia yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sekali lagi, mari sama-sama di tahun 2025 ini momentum yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah. Momentum yang sangat tepat kita untuk mengintrospeksi diri kita, khususnya sampai di mana kualitas keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan atau kajian Islam pada saat ini. Baik. Alhamdulillah, pendengar setia radio podcast Kajian Islam Radio Kepulauan Seribu, alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama narasumber kita di hari ini, Ustadz Kurnain SHI, yang sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita harus menjadikan tahun baru 2025 ini sebagai momentum untuk bermuhasabah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mbak Esti. Alhamdulillah, semoga pendengar juga dan kita semua mendapatkan penjelasan yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik, pendengar radio podcast dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ngobrol bareng Ustadz mengenai pertanyaan-pertanyaan ya Ustadz. Baik. Nah, supaya kita juga lebih paham lagi bagaimana caranya kita lebih memantapkan diri, fokus untuk bermuhasabah diri. Baik Ustadz,
Pertanyaan pertama nih Ustadz nih, Ya, bagaimana seorang muslim sebaiknya memanfaatkan momentum tahun baru ini untuk mengevaluasi amal dan ibadah selama tahun sebelumnya? Baik, para pemirsa RKS ini bilang subhanahu wa ta'ala, bagaimana di tahun 2005 ini untuk momentum untuk kita bermuhasabah. Yang pertama, jadikanlah 2025 ini di benak kita, di pikiran kita, tahun mungkin, tapi kita berharap kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan walafiat panjang umur. Yeah. Jadi bagaimana? Berpikir di benak kita, berpikir di hari kita, mungkin 2025 ini mungkin terakhir pertemuan tahun kita. Jadi kita ada semangat, spirit untuk apa? Untuk bermuhasabah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di benak kita, di pikir kita, di hati kita, kita bayangkan, kita renungkan. Ini tahun baru 2005 ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun 2000 selanjutnya ya, kita tidak berjumpa dengan 2026. Sehingga insya Allah kedepannya kita semakin takut kepada Allah. Kedepannya kita semakin giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kita semua menginginkan kita panjang umur, menginginkan kita sehat walafiat. Tapi insya Allah ya dengan cara begini kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Gitu, Mbak. alamin, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ya umat muslim ya bisa memanfaatkan momentum tahun baru yang itu tadi yang seperti yang dijelaskan tadi dari Ustadz bahwa saat pergantian malam tahun baru sebaiknya kita melakukan zikir, doa bersama ya Ustadz ya, karena mudah-mudahan ke depan tahun baru yang akan datang kita lebih baik lagi. Amin, amin. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia di awal tahun baru? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah kita bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Yang pertama, kembali dari muhasabah kita. Kita introspeksi diri kita. Kita kenali diri kita lebih mendalam, lebih mendetil. Kita kenali, kita ketahui bagaimana kesalahan kita, khususnya kehilapan kita kepada Allah. Bagaimana banyak pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kalau kita udah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan langkah banyak istighfar, mohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah bakal menerima tobat kita. Allah akan menerima kita punya istighfar. Bagaimana dengan hablum minan nas kita, langkah-langkah kita kepada manusia? Yang saya katakan tadi, jangan ada beranggapan, jangan kita meremehkan, mengucilkan kita punya tetangga. Kejelekan-kejelekan teman kita tutupi. Keburukan-keburukan teman kita tutupi. Yang ada bagaimana? Kembalikan ke diri kita. Oh, Fulan bin Fulan, Masya Allah, rajin ibadahnya, silaturahminya rajin. Oh, saya ini yang gak pernah ibadah, yang gak pernah silaturahmi, yang jauh dari Allah, yang malas untuk giat ibadah, banyakkan maksiat. Jadi semuanya keburukan-keburukan, kalau bisa kita kembalikan ke diri kita. Jangan ke teman kita, jangan ke tetangga kita. Yang ada di tetangga kita, di teman-teman kita, saudara-saudara kita, kebaikan-kebaikan yang harus kita sampaikan, yang harus kita paparkan terhadap mereka. Mereka tidak ada keburukannya, mereka tidak ada kejelekannya. Yang kejelekannya, keburukannya ada di diri kita. Ini inti dari kita bermuhasabah. Kalau kita udah mengajarkan seperti ini, insya Allah hidup kita jadi enak. Amin. Ya, aktivitas kita jadi enak. Jadi tidak ada buruk sangka terhadap orang. Tidak ada namanya kita mengucilkan orang. Janji Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara uyuban nas, satara uyubahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang menutupkan aib-aib orang, aib-aib manusia ditutupi. Padahal benar mereka Fulan bin Fulan maksiat ini, melakukan ini, kita lihat. Tapi Nabi mengatakan suruh tutup rapat-rapat,
Jangan diumbar-umbar, jangan disebarkan. Tutup rapat-rapat. Kenapa? Agar kita nanti aib kita di yaumul qiyamah pun ditutup oleh Allah. Kita punya kesalahan pun ditutup Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan ibadah kita pun ditutup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menutup aib-aib kekurangan saudara-saudara kita. Tapi sebaliknya, man kasyafal ayubanas kasyafal ayubahu yaumul qiyamah. Siapa yang mengumbar-umbar, membuka aurat kekurangan orang lain, Fulan bin Fulan kekurangannya dibuka, kejelekannya dibuka, disebar-sebar, bahkan ya dimasukkan ke medsos, ya disebar melalui ya medsos dan sebagainya. Maka orang ini nanti di yaumul qiyamah kekurangannya dibuka oleh Subhanahu wa taala, kejelekannya dibuka oleh Subhanahu wa taala secara terang menerang. Kenapa? Karena dia sudah ya membuka aurat kekurangan ya saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Ini langkahnya. Baik Ustadz, kadang manusia masih ya ada hilaf, salah, sudah mengetahui itu padahal dosa membuka aib orang lain. Nah Ustadz, gimana sih caranya supaya kita nggak melulu nge-review aib orang lain? Karena kalau udah mau ngomongin orang lain tuh lanjut gitu. Betul. Ustadz, gimana Ustadz? Ya, salah satunya kita untuk hablum minan nas, berhubungan berinteraksi kepada manusia dianjurkan. Ya, bersilaturahmi dianjurkan, bergaul silakan. Tapi dengan catatan, kalau di situ pergaulan yang di situ udah ya ada dosanya, ada kejelekannya, boleh kita pamit. Boleh kita undur diri. Kenapa? Sudah jelas itu perkumpulan ya, perkumpulan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke diri kita. Jangan udah jelas kita bergaul kemari, kita nongkrong ke sana, ya silaturahmi ke sana, tapi yang diomongin keburukan, kejelekan, tapi kita masih berlanjut. Kita masih enak, masih asik dengan mereka. Wow, berarti kita termasuk bagian daripada mereka. Jadi bagaimana? Pamit kita, undur diri. Bukannya kita tidak suka dengan perkumpulan ini, ya. Bukan kita nggak demen dengan perkumpulan, tapi apa? Kita menyelamatkan kita punya diri. Kita menyelamatkan kita punya kawan. Ini, ya, jangan kita terbawa arus. Bergaul silakan, ya, bergaul silakan. Tapi jangan sampai kita, ya, terbawa daripada arus-arus kemaksiatan atau arus-arus yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang berenang di kali, ya, dia sudah pandai berenang, ya, tapi dia ke bawah arus. Seharusnya dia kalau dia bisa berenang, dia bisa minggir. Gitu. Nah pun begitu kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu bagaimana dosanya, ya kita minggir. Cara nyelamatnya begitu, kita minggir. Ya, kalau bisa kita kasih tahu teman kita. Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sambil kita nasihatin pelan-pelan, sambil kita ngasih tahu pengarahan. Masih begitu juga, oh berarti kita harus disuruh minggir ini. Ya, untuk menyelamatkan kita punya diri. Wallahu alam. Begitu Mbak Siti. Iya, baik. Terima kasih Ustadz ya. Oke, kita lanjut lagi karena mungkin tidak ada yang bertanya, ya kan? Baik, Mbak Siti. Kita lanjut lagi obrolannya mengenai pertanyaan dari saya nih. Oke, yang ketiga di sini Ustadz. Iya, Mbak Siti. Dalam perspektif Islam, mengapa penting bagi seorang muslim untuk bermuhasabah sebelum menetapkan resolusi atau tujuan baru? Ya. Kebanyakan di Ustadz media sosial dia bikin status ya, resolusi 2025 harus begini, harus begitu, ya kan Ustadz ya. Sementara tidak sama sekali memikirkan muhasabah tentang dirinya sendiri. Bagaimana Ustadz? Kembali yang saya katakan tadi. Jadi bermuhasabah di sini ya sangat penting buat diri kita. Sangat penting buat diri kita. Untuk apa? Agar kita tahu jati diri kita. Agar kita tahu bagaimana kita ke depannya. Agar bagaimana kita tahu ya keesokan harinya kita. Bermuhasabah, ya, introspeksi diri kita. Ya, dengan apa? Ya, dengan kita lihat umur kita. Dengan kita lihat keadaan kita yang sudah melemah. Ini pun bagian daripada muhasabah. Kita lihat bagaimana tetangga-tetangga kita. Ya, kita punya saudara barusan kemarin kumpul sama kita, duduk bareng dengan kita, ya, bahkan makan bareng sama kita. Sekarang bagaimana? Ya, ada yang sakit, ya, ada yang sudah tiada. Nah, ini bagian daripada muhasabah. Bagian daripada kita punya introspeksi.
Ya, bagian kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya Mbak Hesti. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya apa Ustadz peran dan berkah dari doa yang setiap kali kita lakukan pada momen pergantian tahun? Doa ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat mohon pada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Pasti yang kita mohon, yang kita minta diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana berkaitannya di 2025 atau di tahun baru? Sangat bagus kalau kita bermuhasabah ya sambil kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru. Sebenarnya mohon maaf ya, doa awal tahun atau doa akhir tahun itu ya adanya di tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi. Bagaimana? Apakah ada doa? Ya, kalau doa yang datang dari ulama-ulama kita atau dari ya hadis dan sebagainya itu tidak ada. Cuma kalau dari doa dari di bulan atau di tahun Hijriah itu banyak hadis dan banyak dari ulama-ulama kita. Tapi bagaimana? Ya 2025 ini kita bermunajat mohon kepada Allah, nggak apa-apa, bagus, baik. Ya bahkan dianjurkan oleh Allah, disuruh oleh Allah. Yang namanya kita berdoa dimanapun kita, di hari apapun, di bulan apapun kita berdoa. Jadi bagaimana kalau 2005 apa nggak boleh berdoa? Boleh berdoa. Jadi kita beda dengan orang-orang, mungkin orang-orang lupa sama doa di 2025. Kita berdoa mohon kepada Allah di 2005 ini agar lebih baik lagi. Di 2025 ini agar dipanjangkan umur. Di 2025 ini biar kita sehat walafiat. Mohon terus kepada Allah Subhanahu. Boleh. Melakukan hal-hal yang di situ tidak melanggar syariat Allah, silakan. Silakan. Boleh. Ya, makanya di awal saya bicara tadi, ya 2025 ini dimanfaatkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan kayak ada yang di luar sana. Ya, dengan caranya begini, dengan caranya begitu, pesta ini, pesta itu, tidak ada zikirnya, tidak ada sholawatnya, tidak ada doanya, tidak ada munajatnya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW bagaimana? Kalau kita ingin merayakan atau kalau kita ingin mengadakan ya rasa tasyakur kita kepada Allah bertemu dengan 2005 ini dengan cara tadi. Ya, dengan syariat Islam, dengan bermunajat, dengan bermuhasabah, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Jadi, ya sangat dianjurkan dan dibolehkan kita berdoa, bermunajat walaupun kita berada di tahun baru 2025 ini. Gitu, Mbak Hesti. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih sudah menjelaskan sama-sama Mbak Hesti, menjawab segala pertanyaan yang tadi kita utarakan ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebagai penutup sampaikan kesimpulan mengenai tema tahun baru 2025 ini sebagai momentum untuk bermuhasabah. Silakan Ustadz. Para pemirsa setia RKS yang dimiliki Subhanahu wa taala, mari sama-sama di kesempatan ini, khususnya di tahun baru 2025 ini, kita lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita perkuat lagi, pun hablum minannas kita perkuat lagi agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, doa yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan kebahagiaan dunia akhirat dengan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah di tahun 2025 ini, di dunia kita bahagia, di dunia kita senang, di dunia ini kita sukses, pun begitu lebih-lebih di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pemirsa RKS yang setia yang dimiliki Subhanahu wa taala, mari sama-sama ya kita manfaatkan waktu kita manfaatkan usia kita manfaatkan umur kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dikatakan al waktu sa'ah faj'al ahtaha. Waktu itu sesaat, sebentar, jadikanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian ini
saya khususkan buat diri saya pribadi, dan saya berikan atau saya kajikan umumnya buat para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesehatan walafiat dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kajian kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kajian Islam Radio Kepulauan Seribu bersama Ustadz Kurnain SHI dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Hesti Hasan mengucapkan selamat beraktivitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.